Nenek Talia langsung bangkit dari tempat duduknya, kemudian melangkah sedikit cepat ke arah dokter yang baru saja keluar dari ruangan operasi. "Dok, bagaimana keadaannya?" tanya Nenek Talia yang sudah tidak sabar lagi mendengar kabar dari Melati. "Operasinya berjalan lancar, Nyonya Besar. Sementara ini, dia masih tertidur akibat dari obat yang kami suntikkan padanya," jawab sang dokter. "Alhamdulillah. Terus, kapan kami bisa menjenguknya?" tanya Nenek Talia lagi. "Anda bisa menjenguknya setelah dia dipindahkan ke ruang inap. Jadi kami harap Nyonya Besar bisa bersabar untuk sementara waktu." "Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak atas segalanya, Dok," Nenek Talia sambil tersenyum manis. "Sama-sama, Nyonya Besar. Kalau begitu dulu, soalnya masih banyak pasien yang harus saya tangani." Sang dokter sedikit memberi hormat dengan menundukkan kepala kemudian melangkah meninggalkan Nenek Talia dan David. Setelah kepergian sang dokter, Nenek Talia dan David hanya terdiam sambil menunggu pihak rumah sakit mengeluarkan Melati dari dalam ruangan operasi. Tiba-tiba, handphone milik Nenek Talia bergetar, lalu kemudian berbunyi dalam tas kecil miliknya. Nenek Talia mengeluarkan handphonenya dari dalam sana, kemudian menatap layar handphonenya tersebut yang masih terlihat berdering dan juga bergetar. "Halo, ada apa?" tanya Nenek Talia pada si penelpon setelah sambungan telepon mereka terjalin. "Ibu lagi di mana?" tanya sang penelpon dari dalam sana. "Aku lagi di rumah sakit. Ada seseorang yang sedang terluka. Jadi ibu temani dia di sini. Cepat katakan, ada apa kamu menelponku?" tanya Nenek Talia masih dengan nada cuek pada si penelpon. "Ardan sebentar lagi tiba di Indonesia. Apa ibu mau menjemputnya?" "Kamu dan suamimu saja yang menjemputnya. Soalnya aku tidak bisa meninggalkan gadis itu sendirian di rumah sakit ini. Lagian ibu sudah memberitahu pada Ardan kalau ibu tidak bisa menjemputnya karena ada urusan penting." "Baiklah, kalau itu sudah jadi keputusan ibu. Tania dan Mas Raka yang akan menjemput cucu kesayangan ibu itu," balas si penelpon yang tak lain adalah Tania, putri satu-satunya dari Nenek Talia. Setelah memutuskan sambungan teleponnya dengan Tania, Nenek Talia memasukkan kembali handphonenya ke dalam tas. Dasar para penguras harta. Tidak berselang lama kemudian, pintu ruangan operasi pun terbuka. Tampak dari sana, 4 orang perawat sedang mendorong Brangkar keluar dari dalam ruangan tersebut. Nenek Talia mendekat ke arah mereka, kemudian mengusap lembut kepala Melati. "Tenanglah, kamu tidak sendiri. Ada nenek di sini menemanimu." Nenek Talia mendorong Brangkar Melati ditemani 4 orang perawat masuk ke dalam sebuah kamar yang lumayan besar di antara kamar-kamar yang ada di rumah sakit itu. Nenek Talia sengaja menyiapkan kamar yang khusus untuk Melati agar gadis itu bisa nyaman dalam proses pemulihan. Setibanya dalam kamar tersebut, para perawat menurunkan tubuh Melati di atas Brangkar dan meletakkannya di atas tempat tidur. Setelah dirasa cukup, 2 orang perawat bergegas mendorong Brangkar keluar dari dalam kamar tersebut, sementara yang lain tetap berdiri di samping pembaringan Melati.
Kalian juga boleh pergi, biarkan aku yang menjaga di sini, ucap Nenek Talia pada kedua perawat itu. Baik Nyonya Besar, tetapi bila ada apa-apa, segera kabari kami. Kedua perawat itu menunduk, lalu meninggalkan tempat tersebut. Nenek Talia hanya mengangguk sembari tersenyum, mengiyakan ucapan perawat itu. Setelah kepergian kedua perawat itu, Nenek Talia kemudian membelai lembut pucuk kepala melati. Ada rasa kasihan terpancar dari mata perempuan parubaya itu melihat kondisi melati yang tidak berdaya di atas pembaringan. Sebenarnya, apa yang terjadi denganmu? Kenapa semua pakaianmu kamu bawa seolah-olah kamu kabur dari rumah? Ujar Nenek Talia yang masih terus mengelus pucuk kepala melati. Lama Nenek Talia menatap wajah cantik melati, hingga dia harus menghentikan itu karena ada beberapa langkah kaki masuk dan mendekat ke arahnya. Ibu, Nenek, ujar Tania dan Adnan sembari memeluk tubuh Nenek Talia. Adnan di sebelah kiri, sedangkan Tania di sebelah kanan. Akhirnya kamu datang juga, Adnan. Apa kamu sudah puas berpoya-poya di negeri orang? Ujar Nenek Talia tanpa menatap keduanya. Nenek ini bukannya menanyakan kabar, malah berpikiran yang bukan-bukan. Protes Adnan sambil melepaskan pelukannya pada Nenek Talia. Begitu pula yang dilakukan oleh Tania. Kamu seperti belum tahu siapa sebenarnya nenekmu ini. Nenek bisa mengetahui setiap pergerakan ataupun kecurangan yang orang lakukan pada perusahaan ataupun pada diri nenek pribadi. Nenek Talia menatap Raka dan Tania secara bergantian dengan bibir sedikit tersenyum. Apa maksud ibu menatap kami seperti itu? Kini Tania lagi yang protes. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kamunya saja yang berperan. Oh, balas Tania singkat sambil menatap Raka suaminya. Nek, coba lihat siapa yang Adnan bawa. Adnan memberi kode pada seorang perempuan muda untuk mendekat ke arah Nenek Talia. Perkenalkan, nama aku Sonya, teman sekaligus calon istri Adnan. Sonya mengulurkan tangannya ke arah Nenek Talia. Balas Nenek Talia tanpa menyambut uluran tangan dari Sonya. Sombong sekali si nenek ini, ujar Sonya dalam hati sembari menarik uluran tangannya. Adnan, ayo ikut nenek sebentar. Nenek Talia berdiri dari tempat duduknya dan melangkah keluar dari ruangan itu. Seketika Adnan mengerutkan dahinya dan menatap ke arah Raka dan Tania. Ikut saja kemauannya. Siapa tahu nenekmu sudah ingin menyerahkan perusahaan Talia Group padamu. Bujuk Raka sembari menepuk pundak Adnan. Seketika senyum menawan terpancar di bibir mungil Adnan. Ayah memang jenius. Sayang, Mas keluar dulu sebentar ya. Siapa tahu apa yang dibilang ayah barusan benar adanya. Itu berarti aku akan jadi CEO di perusahaan nomor 1 di Asia Tenggara ini. Adnan sembari memegang kedua tangan Sonya. Kalau itu benar, berarti aku akan jadi ratu di Asia. Sonya menggoyang-goyangkan pegangan tangan mereka sembari tertawa. Keempatnya pun tertawa lepas. Setelah puas tertawanya,
Adnan melangkah keluar mengikuti nenek Talia.